Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, syahrul ramadan alladzi unzila fihil qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, memberikan begitu banyak karunia, sehingga pada Jumat hari ini kita masih bersama-sama melaksanakan aktivitas ibadah termasuk salat Jumat pada hari ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Selaku khotib, saya mengingatkan kepada diri saya dan juga kepada seluruh kaum muslimin untuk marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni fi'lul wajibat wa tarkul muharramat, melaksanakan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala khususnya yang wajib dan meninggalkan setiap larangan Allah Subhanahu wa taala khususnya yang haram. Jamaah Jumat yang berbahagia, tentu kita sudah mafhum, sudah sama-sama memahami bahwasanya Al-Quran itu merupakan petunjuk sebagai huda, sebagai hidayah, irsyad wal bayan, yang seyogyanya kita sebagai seorang muslim hanya menjadikan Al-Quran atau yang ditunjuk olehnya, yakni sunnah Nabi dan ijma' sahabat dan qiyas syar'i, dijadikan sebagai rujukan dalam setiap persoalan. Apabila kita sebagai muslim tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai huda, sebagai petunjuk, dengan kata lain kita menyimpang dari petunjuk tersebut, maka akan ada musibah yang akan menimpa manusia. Kalau boleh mengambil suatu tamsil, misalkan kita membeli sebuah kendaraan, sebuah mobil atau motor, jamaah Jumat yang berbahagia, maka pabrik tersebut, pabrik mobil atau motor tersebut pastilah akan mengeluarkan satu paket dengan kendaraan tersebut, buku petunjuk, dan kita sebagai pembeli, sebagai pemilik, wajib bagi kita untuk merujuk kepada petunjuk tersebut. Tidak boleh karena ingin murah, ingin hemat, ya, lalu kemudian kita menyimpang dari petunjuk tersebut. Di dalam buku petunjuk tersebut dijelaskan bahwa bahan bakar yang harus digunakan adalah Pertamax Green misalnya. Maka meskipun mahal harus kita turuti, Pak. Begitu juga olinya, viskositasnya sekian, maka kita harus mengikuti. Tidak boleh kemudian kita malah mengambil buku petunjuk dari tempat lain, buku petunjuk dari sepeda misalnya, atau dari motor misalnya, yang bertentangan dengan petunjuk di dalam kendaraan tersebut. Apalagi terkadang kita karena merasa pintar, ya, merasa pandai, mungkin kita montir, lalu kemudian
kita mencoba untuk mengubah-ubah atau mengakal-akali petunjuk tersebut. Maka yang terjadi adalah kita akan dicelakakan oleh kendaraan kita itu. Kita akan dimasukkan ke dalam jurang musibah oleh kendaraan kita yang kita beli itu. Betapapun mahalnya mobil itu atau motor itu kita beli. Begitu juga jamaah Jumat yang berbahagia, kita ini manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala satu paket dengan petunjuk. Allah menciptakan manusia, alam semesta dan kehidupan ini satu paket dengan hudanya atau dengan petunjuknya. Petunjuk itu adalah Al-Quran. Apabila kita mencoba untuk menyimpang dari Al-Quran, mencoba untuk membuat petunjuk yang baru, apalagi yang bertentangan dengan Al-Quran, maka tunggulah, pasti kita akan masuk ke dalam jurang musibah atau jurang kecelakaan. Jamaah Jumat yang berbahagia, apabila kita melihat secara jujur, secara objektif, tanpa harus kita sembunyi-sembunyikan bahwa kita ini hidup di negeri Indonesia yang mayoritas muslim, jamaah Jumat yang berbahagia, telah begitu banyak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh kita, baik secara individu, masyarakat, maupun oleh entitas negara. Itu melakukan pelanggaran-pelanggaran atau penyimpangan-penyimpangan atas petunjuk yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak hari ini kita lihat dalam soal politik. Islam punya konsepsi politik yang sempurna, yang sangat bagus, yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Tetapi hari ini kita menyimpang konsep politiknya. Begitu juga konsep ekonominya, pengelolaan sumber daya alamnya, Islam punya yang begitu lengkap, yang begitu sempurna. Tapi kemudian hari ini kita cenderung untuk menyimpang, mencari-cari petunjuk yang lain atau mengutak-atik petunjuk. Kalau seandainya petunjuk yang kita otak-atik, yang kita buat itu linear atau mirip dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin masih mendingan. Tapi hari ini begitu banyak petunjuk yang dibuat-buat oleh manusia itu justru diametral, bertentangan dengan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh misalkan riba, jamaah Jumat yang berbahagia. Di dalam Islam, riba itu adalah dosa besar. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa riba itu ada 72 tingkatan. Tingkatan yang paling rendah daripada riba itu, jamaah Jumat yang berbahagia, itu dosanya seperti seorang anak yang berzinah dengan ibu kandungnya. Jadi itu level riba yang paling rendah, dosanya seperti anak berzina dengan ibu kandungnya. Tetapi hari ini jamaah Jumat yang berbahagia, kehidupan kita bermasyarakat dan bernegara itu betul-betul disodorkan dengan riba yang begitu masif. Bahkan riba yang haram itu ya menjadi seolah-olah wajib bagi kita. Bahkan yang menolak riba pun itu begitu sulit untuk menghindari. Pasti kita kena percikan-percikannya, Pak. Itu yang hari ini terjadi. Kita mau punya kendaraan seolah-olah wajib mengambil riba. Kita yang ingin punya rumah, bahkan sampai yang ingin punya panci sekalipun, peralatan dapur, itu juga pakai riba hari ini. Jadi riba itu seolah-olah menjadi kewajiban. Dan kita kaum muslimin yang menggunakan riba itu mengeluarkan berbagai dalih dan argumen ya untuk membenarkan riba. Pak Ustadz, saya ini kalau tidak ngambil riba, mana mungkin saya bisa punya rumah, mana mungkin saya bisa punya kendaraan, tidak mungkin saya bisa tinggal, bisa hidup sejahtera, bisa hidup layak kalau saya tidak mengambil riba. Seolah-olah dia ingin membenarkan riba itu. Padahal sekuat apapun argumentasi kita jamaah Jumat yang berbahagia untuk membenarkan riba, maka demi Allah riba itu tetaplah riba yang dosanya tetaplah dosa besar.
Tidak bisa kita mengambil argumentasi apapun untuk membenarkan. Tapi hari ini terjadi riba di berbagai level. Negara kita berutang dengan utang riba. Begitu juga masyarakatnya, kelompok-kelompoknya, ormas-ormas dan lain sebagainya. Itu nyaris tidak bisa terhindar dari yang namanya riba. Begitu juga zina, jamaah Jumat yang berbahagia. Zina itu di dalam Islam adalah salah satu dari dosa besar. Salah satu di dalam Al-Kabair yang disebutkan dalam kitab Imam Al-Zahabi. Bahwa zina itu adalah dosa besar. Tetapi hari ini di negeri kita yang mayoritas muslim dan juga di negeri-negeri lainnya, negeri-negeri muslim yang lainnya, bahkan termasuk di negeri-negeri Jazirah Arab, itu bahkan menjadikan zina itu sebagai sesuatu yang lazim, menjadikan sesuatu yang bahkan menjadi bisnis. Itu terjadi Pak di negeri-negeri kaum muslimin. Bukan hanya di negeri-negeri kafir saja zina itu menjadi bisnis. Bahkan di kota kita ya juga terjadi transaksi bisnis zina itu. Begitu juga kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya yang begitu banyak. Kita mengambil dua contoh saja, riba dan zina. Dan itu mereka yang menyedihkan, aktivitas mereka itu mendapatkan legitimasi, ya, legitimasi bahwa seolah-olah zina itu boleh, bahwa seolah-olah minuman keras itu boleh, bahwa seolah-olah riba itu menjadi sesuatu yang boleh. Ini fakta yang harus kita ungkap sejujurnya, jamaah Jumat yang berbahagia. Lalu apa yang terjadi? Kata Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis menyebutkan, "Idza zuhara riba wa zina fi qaryatih, faqad ahallu alaihim azaballah." Apabila riba dan zina telah tampak nyata di sebuah negeri, faqad ahallu alaihim azaballah, maka sungguh penduduk negeri itu telah menghalalkan diri mereka untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan faqad ahallu, maka sungguh mereka itu telah menghalalkan diri mereka untuk diazab oleh Allah. Dan kita melihat hari ini betapa riba dan zina itu telah menjadi pemandangan yang gamblang, pemandangan yang terang benderang di sekitar kita. Maka jamaah Jumat yang berbahagia, apabila Allah Subhanahu wa taala menimpakan berbagai musibah, berbagai azab disebutkan di dalam hadis tersebut, jangan salahkan Allah. Maka mestinya kita menjadi kaum muslimin yang melakukan introspeksi kepada diri kita masing-masing. Betapa ternyata Al-Quran yang kita junjung tinggi itu, yang kita sebut-sebut sebagai kitab suci, yang kita bangga-banggakan, yang kita perlombakan, kita pertandingkan, ya, yang kita muliakan. Tetapi ternyata yang dimuliakan itu cuma fisiknya. Sementara ajaran-ajaran yang ada di dalamnya cenderung untuk kita lecehkan, cenderung untuk kita abaikan, dan kita cenderung untuk mengambil petunjuk dari tempat lain, petunjuk dari orang-orang kafir. Di dalam soal ekonomi, kita mengambil petunjuk Adam Smith. Di dalam soal politik, kita mengambil petunjuk Montesquieu, petunjuk Machiavelli. Begitu juga di dalam soal-soal yang lain, di dalam soal pemerintahan, di dalam soal pendidikan, di dalam soal sosial kemasyarakatan dan sebagainya. Itu fakta dan nyata bahwa kita tidak lagi mengambil Al-Quran itu sebagai petunjuk. Dan yang menyedihkan jamaah Jumat yang berbahagia, apabila ada seorang ustadz penceramah yang menyampaikan hal-hal yang semacam ini, itu dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Apalagi menyampaikan di masjid, menyampaikan politik ekonomi di masjid, itu dianggap sesuatu yang aneh, sesuatu yang tabu. Padahal Islam ini wa nazalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'. Islam ini diturunkan untuk menjelaskan semua, untuk menjelaskan segala persoalan. Bahkan tidak jarang di antara penceramah-penceramah yang ingin memberikan pencerahan dalam soal-soal seperti itu dianggap sebagai penceramah yang radikal. Inilah yang menyedihkan bagi kita. Upaya-upaya untuk menjadikan, ya, peraturan, menjadikan sistem yang jahiliyah,
yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah itu begitu masif dilakukan. Sementara upaya-upaya untuk menegakkan Islam, upaya-upaya untuk memperjuangkan Quran dijadikan sebagai petunjuk di dalam kehidupan itu dihambat dengan hambatan yang sistematik. Karena itu jamaah Jumat yang berbahagia, marilah kita senantiasa melakukan introspeksi ya kepada diri kita, bahwasanya petunjuk Al-Quran itu bukan cuma untuk ibadah ritual saja, bukan hanya untuk individu saja, tetapi juga ibadah ghairu mahdoh, ibadah sosial. Itu juga wajib kita merujuk kepada Quran dan Sunnah. Begitu juga di dalam kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara, wajiblah bagi kita sebagai seorang muslim, apalagi yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk hanya menjadikan Quran sebagai satu-satunya petunjuk di dalam menjalani kehidupan. Dan insya Allah apabila kita menjadikannya sebagai petunjuk, maka Allah akan memberikan kita keselamatan di dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Marilah kita sejenak menundukkan hati dan pemikiran kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar setiap amalan yang kita lakukan di dalam keseharian kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dimasukkan ke dalam surganya, dijauhkan dari azab nerakanya dan juga azab kubur, dimasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat fayaqudil hajat. Allahumma arnal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arnal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afiq lana sabran wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.